Selamat pagi Bu Ika. Selamat pagi Putri. Hari ini Bu Ika mau mengadakan pembelajaran diferensiasi KSE ya. Ini sebelum pembelajaran dimulai, ini yang ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada Bu Ika. Ini Bu Ika mau mengajar kelas berapa? Insya Allah hari ini saya akan mengajar kelas 3 itu mapel IPAS. Mapel IPAS. Oke. Kemudian apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Ika sampaikan kepada anak-anak nanti apa? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai pada pertemuan kali ini bersama anak-anak Ibu. Kegiatan saya kan nanti ada diskusi, kemudian ada juga presentasi serta permainan potong benteng. Saya harap setelah anak-anak melalui berbagai kegiatan itu, anak-anak mampu menyebutkan siklus hidup dari hewan-hewan yang mengalami metamorfosis. Kemudian mereka juga mampu menemukan fakta unik mengenai perkembangan dari hidupnya. Serta saya harapkan KSE yang saya ingin anak-anak capai itu bisa terwujud pada pembelajaran kali ini. Di antaranya saya ingin anak-anak itu bisa bertanggung jawab pada tugasnya, kemudian melatih kemandiriannya, serta mampu membangun relasi dengan sahabat-sahabatnya di kelas. Dan strategi pembelajaran yang ingin Bu Ika lakukan nanti pada pembelajaran nanti bagaimana? Atau mungkin menggunakan metode-metode khusus seperti apa? Bisa dijelaskan? Sebagaimana yang saya sebutkan di depan tadi, untuk pembelajaran ini kan materinya bentuknya abstrak karena metamorfosis, maka dari itu saya berusaha untuk bagaimana caranya materi abstrak itu bisa menjadi bentuk konkret, sehingga saya menyediakan video pembelajaran, kemudian seperti gambar, serta saya juga berusaha agar anak-anak itu tertarik, maka saya membuat metode gunting tempel. Ya, bagus sekali. Nanti kira-kira area pengembangan apa yang hendak dicapai pada pembelajaran nanti? Yang ingin saya kembangkan untuk anak-anak bisa capai adalah diantaranya itu tadi, anak-anak bisa menyebutkan dengan lancar mengenai makhluk hidup yang mengalami metamorfosis, kemudian fakta-fakta unik sehingga anak-anak itu bisa lebih tertarik. Jadi anak-anak mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis ya. Kemudian kemandirian dan rasa tanggung jawabnya terhadap tugas. Ini tadi strateginya sudah disampaikan, kemudian area pengembangannya juga sudah. Kemudian Bu Ika, nanti kan diferensiasi, jenis diferensiasi apa yang akan Bu Ika gunakan? Konten, proses, atau apa yang akan digunakan? Berdasarkan kebutuhan anak dan bentuk materinya, saya mengkhususkan untuk pembelajaran hari ini diferensiasi konten dan diferensiasi pada produknya. Ya. Berarti nanti terus penilaiannya seperti apa? Penilaiannya? Untuk penilaiannya, untuk diferensi produk, saya membuat assessment di mana ketika anak-anak menyebutkan jawaban dari tugas tersebut itu bisa berbeda-beda tergantung dengan kemampuan si anak, sehingga produk yang dihasilkan anak itu dengan menjawab asesmen itu berbeda-beda sesuai kemampuannya, sehingga produknya itu kan akhirnya kan beda. Contoh anak yang selama pembelajaran dia memperhatikan dengan baik, maka dia bisa menyebutkan, contoh kalau di soal asesmen saya kan ada sebutkan fakta unik atau hal-hal unik mengenai daun hidup dari hewan tersebut. Ketika anak-anak itu bisa menyebutkan 4, minimal 4, maka nilainya bisa 100. Tapi kalau ada anak yang ternyata mungkin selama pembelajaran tidak memperhatikan, dia baru bisa menyebutkan 3 atau 2, maka nilainya juga menyesuaikan, sehingga produk setiap anak beda-beda. Berarti yang digunakan adalah post test ya. Kemudian prosesnya berarti penilaian sikap ya. Untuk penilaian sikap ketika presentasi dan tugas kelompok bersama. Ya Bu Ika, ini sudah saya lihat RPP Bu Ika ini sudah memuat diferensiasi ya. Nah, semoga nanti pembelajaran yang Bu Ika laksanakan nanti benar-benar berpihak pada murid. Ya, saya kira cukup sekian dari observasi observasi kelas itu ya. Nah, silakan Bu Ika ke kelas untuk melaksanakan pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
Nah, berarti adik-adik semangat dalam belajar. Hari ini adik-adik kita mau belajar mengenai gaul hidup makhluk. Tapi sebelum kita belajar ini, kita awali dulu dengan bentuk. Ayo, siapa yang bertugas hari ini untuk memimpin doa? Oh, absen berapa Mas Jafar? Absen berapa? Oh, absen 2 ya Mas Aksa. Dan bertakwa, mandiri, kemudian bernalar kritis dan bertanggung jawab. Semangat semuanya. Hari ini adik-adik kita mau belajar mengenai gaul hidup makhluk hidup, terutama adalah hewan-hewan yang mengalami metamorfosis. Kegiatan kita hari ini satu, kemarin sudah Bu Guru berikan PR sudah dikerjakan. Kegiatan kita adalah merefleksikan PR yang kemarin Guru berikan. Kedua, kita akan melihat video. Nanti di dalam video adik-adik akan menemukan fakta-fakta unik mengenai gaul hidup makhluk hidup. Kalau di buku cuma gambar, nanti di video ada yang lebih menarik lagi. Nanti silakan disaksikan. Kemudian nanti setelah adik-adik lihat video sudah membaca juga, kita akan melakukan gunting dan tempel. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan diskusi bareng dan juga melakukan menjabarkan di depan kelas bersama kelompoknya. Nanti dibagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan juga kelompok 4. Untuk memulai pelajaran kita tepuk dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Halaman 40, 24. Kalau yang jangkrik berapa halamannya? 2 dari 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus telurnya pada tanaman. Telur kupu-kupuan berukuran kecil dan biasanya berwarna putih. Dalam waktu 4-5 hari, telur menetas menjadi saat ukuran tubuhnya sudah cukup besar, ulat akan berhenti makan, lalu akan beristirahat sekitar 10 hari, mencari tempat berlindung untuk berdiam diri dan membentuk kepompong atau pupa. Umumnya, kepompong atau pupa memiliki lapisan kulit yang lembut berwarna hijau atau coklat yang menyerupai lingkungannya sehingga tak mudah dikenali atau berkamuflase. Sekitar 7-20 hari, tubuh ulat di dalam kepompong berubah menjadi kupu-kupu muda.
Kupu-kupu muda akan keluar dari kepompong setelah perubahannya sempurna. Kupu-kupu tersebut akan mencari makan berupa sari atau nektar yang terdapat pada bunga. Hingga selanjutnya, kupu-kupu dewasa akan bertelur dan terus terjadi proses metamorfosis. Yang jadi tugas kali paham? Oke, silakan. Yuk gabung yang ke depan, silakan diambil produknya untuk dicari sepeda. Untuk kelompok ini adalah doridok. Apa ini? Lalang. Kelompok yang ketiga doridok. Ya. Kelompok keempat doridok. Nah, silakan ditulis nama kelompoknya. Ya. Yuk, dikerjakan bareng-bareng. Dipotong dulu, kemudian ditempelkan. Nama semua anggota kelompok. Ya memang kelompok, makanya satu dikerjakan bersama. Tadi fakta uniknya apa? Terus siklus nyamuk dimulai dari apa? Waktunya 10 menit ya. Berarti kalau jarum panjang itu ya, kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Nanti bisa ditangan doa panjangnya. Kelompok siapa lagi? Jangan yang paling banyak ya, kelompok 1. Siapa yang bertugas? Ya, dipakai kembali ke pertamaannya. Sudah disepakati kamu loh, kamu kok. Dari kalau hidup apa yang kamu
Oh, kalian kan sudah belajar fakta uniknya juga toh? Sekarang ini ada tugas makin dikerjakan individu. Siapa yang bisa menjelaskan dengan paling lengkap mengenai fakta uniknya, kemudian mengerjakan runtut tentang dalam hidupnya akan mendapatkan nilai 10. Ini ada soalnya, silakan kerjakan seorang satu. Silakan kalau sudah kita silakan dikerjakan. Sudah kita ketemu, sebentar nunggu dulu. Hasil pekerjaannya nanti ditempel bawakan pajak, mana pekerjaannya. Jadi kamu udah selesai, cuma latihan aja. Silakan dikumpulkan. Ya sudah selesai, silakan dikumpulkan. Kita tadi dari awal sampai akhir sudah belajar mengenai apa? Tentang proses. Kalau ada yang susah soal belajarnya, banyak hal yang menarik, bosan kan? Gimana kan pembelajaran hari ini menyenangkan apa menyenangkan? Untuk pertemuan besok kita akan membahas mengenai lingkungan. Kalau kali ini kita membahas mengenai makhluk hidup bentuknya. Besok akan membahas mengenai lingkungan. Silakan adik-adik, untuk PR hari ini adalah membaca kelanjutan materi, yaitu di buku paket halaman. Coba dibuka dulu biar semuanya nanti bisa melihat bacaannya yang akan dibaca. Ayo. Ya, adik-adik mulai belajar di bab 2, tepatnya di halaman 62. Silakan dibaca halaman 62, halaman 65. Akan kita bahas pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bika. Bika tadi sudah melaksanakan pembelajaran ya. Pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Ika tadi adalah pembelajaran diferensiasi KSE ya. KSE.
pembelajaran diferensi KSE yang sudah Ibu lakukan. Mari kita refleksikan bersama ya. Ini bagaimana perasaan Bu Ika setelah melaksanakan pembelajaran diferensiasi KSE ini? Setelah saya melaksanakan pembelajaran berdiferensi KSE ini ya, saya sangat senang melihat anak-anak aktif dalam pembelajaran. Saya juga termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran yang serupa untuk pertemuan selanjutnya. Ini tadi diferensiasi apa tadi? Konten atau produk dilaksanakan tadi? RPP yang saya susun hari ini adalah diferensiasi konten serta diferensiasi produk. Dan sama produk ya. Untuk kontennya tadi apa Bu? Tadi diferensiasi kontennya. Untuk diferensiasi konten yang saya siapkan Ibu, saya menyiapkan bahan bacaan untuk memenuhi kebutuhan tentang audio anak-anak. Kemudian saya juga menyiapkan video pembelajaran agar anak-anak yang memiliki kebutuhan visual juga terpenuhi. Kemudian saya juga menyiapkan permainan kuping tempel untuk anak-anak yang punya kebutuhan kinestetik sehingga mereka juga tetap bersemangat. Sehingga 3 kebutuhan ini sudah saya penuhi dalam diferensiasi konten. Jadi konten sudah, produk juga sudah. Iya. Ini setelah saya lihat tujuan dari modul ajar yang sudah disusun, ini ada beberapa tujuan. Ini apakah sudah berhasil dalam pembelajaran tadi? Iya. Berdasarkan hasil dari produk anak-anak, baik itu tes sumatif dan tes afektifnya, saya merasa bahwa tujuan pembelajaran yang sudah saya tetapkan di awal sudah tercapai. Anak-anak sudah mampu mendeskripsikan urutan dari metamorfosis hewan, kemudian anak-anak juga mampu melakukan demo itu di depan kelas gitu. Ini tadi kan diferensiasi KSE ya, KSE. Kaitannya KSE yang sudah Ibu terapkan ini tadi KSE yang mana saja Bu? Saya menyiapkan 5 KSE Bu. Yang pertama, anak-anak itu mampu manajemen pada dirinya sendiri. Ya, kemudian keterampilan relasi juga saya susun di RPP-nya ya Bu ya. Ketika pembelajaran berkelompok, kemudian saya juga memasukkan pada tujuan pembelajaran saya yaitu KSE, murid mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab ya, dengan cara anak-anak itu dengan sendirinya memilih pemimpin kelompoknya tanpa saya komando untuk memilih. Mereka sendiri sudah melaksanakan. Ini tadi ketika pembelajaran ada kendala-kendala yang ditemui Bika enggak? Iya, untuk kendala pembelajaran pasti ada ya Bu ya. Awal-awal karena mungkin anak-anak itu masih membaca, sehingga beberapa anak itu ada yang sudah bosan, kemudian mereka mulai bermain dan tidak mau membaca gitu Bu. Tapi setelah selesai membaca, anak-anak kan saya tunjukkan video itu. Nah, kemudian anak-anak itu sudah mulai tertarik, walaupun memang beberapa anak itu yang punya kebutuhan kinestetik ya Bu ya, sudah membaca kadang susah, melihat video juga kadang mungkin belum tertarik ya Bu ya. Tapi setelah saya tunjukkan ada permainan gunting tempel, mereka itu dengan sendirinya itu ikut bergabung. Akhirnya anak-anak itu setelah tahu, oh ini ternyata pembelajaran seperti ini, akhirnya anak-anak antusias ya Bu ya. Kemudian di sela pembelajaran tadi diselingi ice breaking ya Bu ya. Ice breaking yang Ibu lakukan tadi saya kira juga sangat menarik ya, ice breakingnya. Nah ini Ibu, ini setelah saya observasi, saya melihat pembelajaran Bu Ika, ini ternyata ini Bu Ika sudah melaksanakan KSE sudah diterapkan dalam pembelajaran diferensiasi. Kemudian strategi yang Bu Ika lakukan juga sudah sesuai dengan modul ajar, kemudian meningkatkan kesadaran siswa tentang materi yang diajarkan tadi juga sudah ada. Kemudian juga KSE, kemudian ice breaking juga dilakukan ya sama Bu Ika. Nah ini untuk selanjutnya ini untuk strategi atau tindak lanjut ke depannya ini Bu Ika yang ingin Bu Ika inginkan itu seperti apa? Setelah saya melaksanakan RPP pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi KSE ini Bu, saya juga mendapatkan umpan balik dari anak-anak. Ketika saya bertanya anak-anak bagaimana perasaannya setelah mengikuti pembelajaran hari ini,
mereka dengan kompak menjawab pembelajarannya menyenangkan dan menarik itu. Ini menjadi motivasi saya Bu ya. Untuk ke depan juga saya akan melaksanakan pembelajaran yang serupa, namun lebih ditingkatkan lagi dalam permainannya itu. Saya akan memasukkan beberapa permainan yang sesuai dengan pembelajaran itu. Berarti masukkan unsur permainan dalam pembelajaran, berarti game ya. Ini kira-kira dukungan apa yang Bu Ika perlukan untuk rencana tindak lanjut yang Bu Ika utarakan tadi? Dukungan untuk yang pertama mungkin dari wali murid ya Bu ya. Saya akan mengkomunikasikan terlebih dahulu tentang agenda pembelajaran untuk esok hari. Kemudian saya juga meminta dukungan sarana dan prasarana dari sekolah itu agar mungkin pembelajaran yang saya terapkan ke depan jadi lebih menyenangkan, kemudian bisa bermakna untuk murid-murid saya. Baiklah Bu Ika, ini rencana tindak lanjutnya ini luar biasa bagus sekali. Semoga Bu Ika bisa melaksanakan dari rencana ini dengan baik. Ini semoga berhasil Bu Ika. Saya kira cukup sekian. Ini supervisi tentang pasca observasi ya. Semoga sukses ya.